gitu yang kayak misalnya Mbak, kalau seandainya aku lagi hamil kayak gini masih boleh seks gak ya sama suamiku? Yang namanya hamil pertama kan bener-bener gak tahu sama sekali. Dan kamu tuh halo semuanya, balik lagi di channelku Florentina. Ya, kali ini aku mau ngebahas tentang persiapan kamu pas ketahuan hamil di Jerman gitu. Maksudnya ketahuan hamil, kamu misalnya mau berencana buat hamil, tentu saja. Terus kamu tes pack ya kan, terus tes packnya positif, terus kamu bingung, habis ini aku mau ngapain ya? Nah, ini dia, tonton videonya. Jadi, menurut pengalamanku, aku share pengalamanku aja. Itu ada beberapa tahap pas kamu udah tahu tes pack kamu tuh positif. Tahapnya itu kalau di aku kurang lebih ada 5. Yang pertama itu tuh kamu tentang ke ginekolog. Jadi kayak periksa di ginekolog, terus itu kapan gitu kan habis kamu terima tes pack positif. Yang kedua itu cari Hebamme. Jadi Hebamme itu semacam bidan di sini. Aku nggak tahu sih kalau lahiran di Indonesia itu gimana, tapi kalau misalnya bidan di Jerman itu dia tuh benar-benar ngebantu kamu banget, dan dia merupakan contact person kamu selama kehamilan sampai kelahiran selama 1 tahun mendatang. Itu Hebamme. Itu kedua. Yang ketiga adalah carinya gimana. Nah, aku tuh selain mau menjelasin poin tentang Hebamme, ngejelasin lebih banyak tentang Hebamme ini, jadi mereka itu ngapain sih, mereka tuh ngebantuin kamu di sebelah mana gitu kan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu kebanyakan cewek-cewek Indo yang hamil di Jerman gitu, yang menjalani kehamilan di Jerman. Mereka tuh bingung gitu loh, nyari Hebamme tuh sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Kalau misalnya mau cari-cari pun misal info di internet pun nggak tahu kan mau mulai dari mana. Itu aku juga bakal jelasin kayak gimana. Terus yang keempat itu ada namanya daftar Geburtsvorbereitungskurs. Geburtsvorbereitungskurs. Jadi itu bahasa Indonesianya adalah kursus persiapan melahirkan dan kehamilan. Kurang lebih kayak gitu, aku juga nggak tahu bener apa enggak. Jadi selama Geburtsvorbereitungskurs ini, kamu tuh bakal diajarin sama salah satu Hebamme yang emang spesialis gimana sih cara mempersiapkan kelahiran, terus juga persiapan-persiapan lainnya seperti posisi melahirkan. Jadi posisi melahirkan tuh nggak cuma tiduran doang, pilihan-pilihan tempat melahirkan kamu di Jerman itu di mana aja. Jadi ya stay tune ya, terus tonton sampai habis. So, kenapa sih aku ngebahas soal persiapan kehamilan dan kelahiran ini? Jadi kayak calon-calon ibu di Jerman, jadi dan menjalani program kehamilannya itu di Jerman itu nggak kebingungan kayak awal-awal sama aku gitu. Jadi at least ada bayangan gitu loh. Oh jadi nanti once sudah ketahuan hamil, aku tuh harus kesini, aku harus begini, aku harus kesana gitu, aku harus ngurus ini seperti itu. Jadi tidak penuh kejutan seperti pas aku kayak, aduh gila aku harus ngapain kayak gitu. Terus aku juga mau nanya-nanya nih sama teman-teman di Indonesia, kalau misalnya di Indonesia itu tuh program kehamilannya seribet di Jerman gak sih? Aku sih ngerasa ribet. Bagus sih buat aku sama calon bayiku gitu. Kayak semuanya terkontrol, terus selalu diliatin gitu kan keadaannya kayak gimana. Tapi kalau di Indonesia seribet itu gak sih? Maksudnya kamu harus 4 minggu sekali, atau bahkan nanti deket due date tuh kamu harus ke rumah sakit, harus kontrol, harus check up tiap 2 minggu sekali gitu, terus harus USG tiap ketemu atau kayak gimana. Kamu mungkin bisa sharing di komen di bawah biar aku tahu juga. Soalnya kalau aku kan tahunya cerita-cerita dari mamaku, tanteku, atau adikku yang at least 5 tahun lalu gitu loh lahirannya. Jadi kayak yang mungkin keadaannya sekarang sama 5 tahun yang lalu pun juga udah beda gitu kan. Terus sama apa lagi ya? Ya aku juga mau tahu sih, jadi menurut kalian check up yang dilakukan di Jerman itu bagus apa enggak? Pun kalau bagus, kira-kira bisa nggak ya dilakukan di Indonesia juga, apalagi dengan terkait dengan biayanya. Biaya-biaya di Indonesia itu kalau misalnya kayak check up kayak gini itu di cover apa enggak, apa kamu harus bayar sendiri? Kasih tahu aku ya, sharing di komen di bawah. Langsung aja masuk poin pertama. Poin pertama itu adalah tentang ginekolog. Jadi pas kamu tahu hasil tes pack kamu itu positif, aku tuh kan nggak tahu ya waktu itu kayak yang aku harus gimana ya gitu. Jadi once kamu udah tahu, oh ya oke, aku punya tes positif, kamu telepon ginekolog kamu. Jadi kamu bilang, Mbak, Ibu, Pak,
Tes aku tuh positif gitu, maksudnya positif hamil, bukan positif corona, bukan, positif tes aku. Jadi aku harus gimana nih? Nah, pada saat aku telepon biasanya mereka itu suruh tunggu 6 minggu sampai 8 minggu setelah tes kamu positif. Jadi kalau aku sharing sama adekku, ternyata kalau di Indonesia itu once kamu tesnya positif itu kamu kayak buru-buru bisa langsung di USG gitu. Tapi kalau di sini itu harus tunggu dulu 6 minggu, karena kata mereka kalau sebelum 6 minggu itu janin itu belum kelihatan pas di USG. Seperti itu guna ginekolog pas awal-awal. Jadi selama rentang waktu itu kamu itu disarankan untuk minum Folsoire. Folsoire itu kalau di sini apa namanya, asam folat. Namanya asam folat. Kamu tuh disarankan untuk minum itu. Bahkan asam folat itu recommended untuk kamu yang merencanakan kehamilan. Jadi sebelum hamil pun tuh kamu udah disarankan untuk minum asam folat tersebut. Nah, di ginekolog itu ngapain aja, diperiksa apa aja, terus dapat USG berapa kali, ini aku bakal jelasin juga. Jadi di ginekolog itu cek pertama adalah di USG, USG-nya itu transvaginal, jadi bukan yang di atas perut gitu kan, tapi kayak dicolok dari dalam gitu. Nah, terus nanti dilihat beneran hamil nggak, maksudnya beneran hamil tuh beneran ada janinnya sehat apa enggak. Terus kalau misalnya pada saat aku setelah 6 minggu tes positif itu dicek di USG, terus oh iya oke, ada detak jantungnya, oke baiklah, ternyata aku hamil gitu. Jadi pada saat itu nggak excited sama sekali, kayak yang soalnya udah beberapa kali tes pack, terus kayak yang di PHP-in kan gara-gara telat tuh kan, jadi curhat. Oke, next. Jadi curhat ya, udah gitu disuruh minum asam folat, SC, terus kalau di Jerman itu tiap 4 minggu disuruh check up, disuruh ke ginekolog. Jadi pas check up-nya itu kalau di awal kehamilan biasanya sih USG, waktu itu sempat USG juga, terus dicek gitu, misalnya kayak vaginanya dimasukin jari, eksplisit banget ya, pokoknya dicek gitu kondisinya gimana, terus ditanya-tanya gimana kamu mual apa enggak selama hamil ini tuh, kayak gak enak badan, ngerasa kayak gimana, lebih kayak gitu. Walaupun sebenarnya konsultasi via dokter itu nggak terlalu personal, jadi biasanya cuma kayak dicepet-cepetin gitu loh, dokternya tuh kayak yang paling cuma 10 menit lah ngomong sama kamu kayak gitu. Terus pokoknya intinya tiap minggu disuruh datang check up. Oh ya, check up di ginekolog itu seperti apa? Jadi yang diperiksa itu adalah yang pertama kali once kamu masuk ginekolog, nanti ke resepsionis, terus resepsionisnya tuh kayak bilang sana pergi ke toilet ambil tes urin gitu, pakai pakai cangkir gitu. Terus abis tes urin, terus nanti diukur tensi sama dia, terus disuruh timbang, jadi berat badannya itu nambahnya normal apa enggak kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau pertama kayaknya sempat tes darah deh, tapi aku lupa inget sih, tapi tes darah itu pasti dalam program cek kehamilan sama ginekolog. Terus ada juga USG di Jerman itu tergantung dokternya sama tergantung kamu punya asuransi yang mana gitu. Jadi di kasus aku sih, kalau misalnya di website asuransiku by the way itu pakai TK atau Techniker Krankenkasse di Jerman, itu katanya sih cuma 3 kali, tapi kalau aku kayaknya pada kasus aku sih sampai 5 kali. Jadi sama dokternya tuh aku tanya gitu, dok bukannya cuma 3 kali yang dibayar dengan asuransi gitu? Enggak, kalau di sini 5 kali. Jadi I don't know, mungkin beda-beda. Jadi di kasus aku itu 5 kali dibayar dengan asuransi, sisanya kalau seandainya mau USG lebih itu bayar sendiri, kurang lebih per sesi 20-30 euro atau bahkan sampai 50 euro, waktu itu sempat ada yang bilang sama aku. Nah, USG-nya kayak apa? Itu USG-nya yang biasa itu kalau nggak salah 2 dimensi ya, dan itu yang di cover sama asuransi. Kalau mau USG yang bagusan gitu, yang 3D atau bahkan 4D, itu harus bayar sendiri, kecuali kamu didiagnosa sama dokternya, terus kayak keadaan janin kamu mungkin agak terlihat, waduh nih kayaknya ada yang nggak bagus nih gitu kan. Nah, si dokternya tuh bilang, oh ya nih harus USG yang kayak gini, kayak gitu, nanti dikasih resep sama mereka dan itu bakal di cover sama asuransi. Tapi kalau kamu sehat-sehat aja dan kepo gitu kan, mau USG yang yang 3D gitu, mau lihat muka anak bayimu misalnya, ya itu harus bayar sendiri. Terus apalagi ya, udah sih sama konsul sama dokter. Terus ada juga beberapa tes, misalnya tes namanya tuh gestational diabetic, aku nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa, pokoknya intinya tuh diabetes yang muncul pada saat kamu hanya hamil gitu. Jadi pas hamil kamu kok pas dites urin kok kadar gulanya tinggi kayak gitu. Nah jadi itu harus kayak bener-bener dilihatin gitu loh, keadaan kamu tuh nanti bakal kayak gimana gitu. Nanti bakal ada tindak lanjutan, aku juga kurang tahu karena alhamdulillah aku pada saat itu sehat-sehat aja.
Terus ya ada juga di akhir kehamilan. Oh ya, di akhir kehamilan itu nanti check up yang biasanya cuma 4 minggu sekali. Jadi mulai dari minggu ke-32 atau bulan ke-8 itu kamu tiap 2 minggu sekali datang ke ginekolog. Dan semua program check up ini dari yang tadi aku jelasin itu di cover sama asuransi kamu. Sekarang masuk ke bagian yang paling krusial tentang kehamilan di Jerman. Dan menurutku ini adalah hal yang paling Jerman banget, tapi yang paling membantu aku selama proses kehamilan dan setelah melahirkan. Namanya Hebamme alias midwife bahasa Inggrisnya setauku, atau bidan sebenarnya kalau bahasa Indonesianya. Tapi kenapa aku bilang ini Jerman banget? Soalnya aku bener-bener nggak tahu kalau di Indonesia itu ada nggak sih kayak bidan yang datang ke rumah misalnya setelah 1 hari setelah kamu ngelahirin, terus bidannya make sure kalau kamu dan bayimu itu nggak kenapa-napa. Ada nggak? Soalnya aku taunya sih kalau misalnya zaman mamaku misalnya atau zaman adekku pas lahiran, ya bidan itu ya kayak dukun beranak gitu loh. Jadi kayak cuma ngebantu lahiran doang gitu. Tapi kalau di sini bener-bener jadi kayak contact person kamu gitu loh. Apa namanya? Bener-bener jadi contact person kamu yang ngurusin kamu waktu hamil, selalu ditanya-tanya, dan gak cuma masalah fisik tapi masalah perasaan juga. Menurutku tuh bidan sangat membantu. Dan kamu kalau seandainya hamil di Jerman itu harus banget punya Hebamme. Ya, jadi Hebamme itu nolongin kamu apa aja sih gitu kan. Seperti yang aku bilang, jadi Hebamme itu nolongin kamu dari awal. Itu kayak ngejelasin proses kehamilan. Kamu mau punya pertanyaan tentang apa aja seputar kehamilan, termasuk seandainya cuma sekedar nanya-nanya dodol gitu yang kayak misalnya, Mbak, kalau seandainya aku lagi hamil kayak gini masih boleh seks gak ya sama suamiku? Yang namanya hamil pertama kan bener-bener gak tahu sama sekali. Dan kamu tuh agak kayak gini kan agak sungkan sebenarnya mau nanya ke siapa gitu, nanya ke nyokap. Ya nggak tahu sih kalau hubungan ke nyokap gimana ya. Kalau aku sih kayaknya gimana ya gitu, agak aneh aja gitu kan. Jadi itu nanyanya sama Hebamme, terus nanti Hebamme juga bakal ngecek gimana kehamilanmu gitu. Kayak waktu itu misalnya case aku, kehamilanku sih baik-baik aja, sehat gitu. Cuma kayak yang bagian tulang kemaluanku tuh kayak kok sakit banget gitu, rasa diteken. Nah itu nanti Hebammenya tuh bisa ngasih tahu kira-kira gimana enaknya gitu kan. Karena kan pas pada saat hamil kamu kan nggak boleh minum obat macem-macem, paling mentok cuma minum paracetamol ya kan. Jadi tuh pas lagi hamil itu di sini diusahakan dalam metode pengobatan itu tuh nggak masukin bahan kimia ke dalam tubuhmu. Misalnya kalau case aku tuh kayak ada akupunktur kehamilan atau pijat kehamilan atau pakai apa sih namanya, jadi kayak pakai ring band kayak gitu loh. Nah itu nanti dilihat juga namanya muter pas. Nah ini nih muter pas nih. Kelihatan nggak? Nah jadi tuh muter pas itu sebenarnya tadi dikasih pas lagi kamu awal check up di ginekolog, aku lupa nyebutinnya. Nanti dia liatin itu juga. Terus ya jadi pertanyaan apa aja sih yang bisa ditanyain sama Hebamme. Jadi tuh kayak yang kayak aku bilang sakit pinggang, encok, atau bahkan nanti setelah kelahiran kamu tuh bener-bener nanya apa aja dan kamu tuh nggak usah ngerasa sungkan saat nanya-nanya sama Hebamme kayak aduh nggak enakan gitu. Malah Hebammenya itu kayak encourage kamu ya kalau ada pertanyaan atau ada apa-apa telepon aja gitu, atau seandainya kayak teks aja gitu kan. Jadi tuh kalau di aku tuh nanya-nanya, misalnya nanya aduh kenapa nih si Kayo kok nangis terus gitu ya. Jadi Hebamme juga bakal datang ke rumah kalau nggak salah tuh 2 minggu setelah kelahiran deh ya. Itu tuh Hebamme bakal datang setiap hari ngecekin kamu, kondisi kamu dan bayimu. Jadi kayak mereka tuh datang ke rumah at least setengah jam gitu, terus bayinya ditimbang terus sama dia nih gimana apa namanya perkembangannya sesuai apa enggak gitu. Karena takutnya kan kalau seandainya berat bayi itu turun terus gitu kan, itu tuh bisa jadi misalnya kamu salah nyusuin gitu, atau metode nyusuinnya nggak tepat, atau mungkin I don't know, masalah tentang nyusuin tuh macam-macam kan. Itu tuh topiknya bisa gede banget. Pokoknya semuanya itu bisa dikonsultasikan sama Hebamme. Terus dan apa namanya, kamu juga bakal diajarin gitu, kayak kalau aku deh contohnya, karena ini kan Jerman, aku kan nggak tahu ya sebenarnya bayi yang baru lahir itu dipakein baju yang kayak gimana gitu contohnya. Terus Hebamme bilang, wah ini bajunya ketipisan nih, harusnya dilebihin, harusnya pakai gini gitu kan. Dia kayak oke, baiklah gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuma pakai kolor motos kutan doang gitu. Terus apalagi ya, oh ya sama
diajarin juga mandiin bayi itu kayak gimana. Nah, kalau di Jerman itu mandiin bayi itu at least 6 minggu setelah kelahiran. Jadi bener-bener selama 1,5 bulan itu bayi-bayi belum boleh mandi kalau di sini. Jadi kayak ditungguin gitu loh sampai tali pusatnya itu putus sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini poin yang paling penting juga, gimana nyari Hebamme di Jerman. Nah, itu kalau di aku sih kasusnya lumayan gampang. Nyarinya itu gampang, dapetnya itu susah. Kenapa? Ini aku jelasin. Jadi nyarinya itu, kamu tuh sebenarnya tinggal googling. Jadi tinggal cari gitu Hebamme, kayak aku misalnya aku tinggalnya di Mainz gitu, Hebamme Mainz. Pada saat itu kamu di Bonn. Jadi aku tuh lihat Hebamme Bonn, terus aku cek yang paling dekat rumah tuh yang Hebammenya yang mana gitu. Soalnya kenapa yang paling dekat rumah? Karena kan Hebamme itu bakal datang ke rumah kamu nanti. Jadi mereka juga nggak bakal kerepotan dan aplikasi kamu tuh nggak bakal ditolak. Kenapa aku ngomong aplikasi? Soalnya untuk dapat Hebamme itu tuh kamu tuh istilahnya harus daftar gitu, daftar di awal. Dan untuk nyari Hebamme ini bener-bener disarankan pas kamu udah tahu tes kamu positif, bahkan belum tentu jadi gitu kan jadinya, cuma kamu tuh udah bener-bener harus disarankan udah daftar Hebamme pada saat tes kamu positif. Soalnya rebutan Cin. Kenapa rebutan? Kamu jadi gini, cek di googling Hebammenya, cari itu misalnya Hebamme Mainz. Aku lihat yang dekat sama yang paling dekat sama tempat tinggalku yang mana. Udah gitu aku lihat websitenya. Itu tuh anggaplah misalnya aku ketahuan positif itu bulan Januari. Ambil itu kan 9 bulan kan. 9 bulan itu berarti sampai September. Nah, itu kadang-kadang di di websitenya Hebamme itu udah ditulis gitu. Kita tuh sampai bulan Juli, Juni, bahkan sampai bulan Desember selama tahun yang sama itu tuh suka full itu artinya mereka udah nggak ada kapasitas lagi untuk untuk care sama kamu gitu, untuk ngurusin kamu gitu. Jadi mereka tuh udah dibook sama wanita-wanita yang lain kayak gitu. Nah, itu krusialnya. Jadi kamu harus cari tahu di mana yang paling deket dan yang paling jadi harus cepet-cepetan gitu loh untuk dapet Hebamme tersebut. Rebutan itu kondisinya kalau kamu khususnya tinggal di kota besar, jadi kayak apalagi misalnya di Berlin atau di Munich, wah itu siap-siap deh. Jadi kayak bener-bener nyari ekstra kayak gitu. Pada saatku sih thanks God lumayan gampang ya dapatnya. Jadi pada saat jadi cara daftar Hebammenya itu adalah aku ke websitenya, aku lihat apakah mereka masih available kira-kira pas saat aku due date. Oh ternyata iya. Pas udah tahu aku langsung kirim formulir. Jadi formulir yang di websitenya gitu kan, nama, alamat, nomor telepon, email segala macam. Nanti mereka kontak kamu terus diajak ketemuan itu kayak ya buat kenalan aja sih. Jadi misalnya aku tuh siapa, terus umur berapa segala macam, itu nanti juga kamu bakal tahu lah, kenalan biasa kayak gitu. Oke, udah lewat dari Hebamme, terus sekarang next adalah namanya Geburtsvorbereitungskurs alias kursus persiapan kelahiran dan kehamilan. Nah, itu daftarnya di mana? Biasanya sih itu daftarnya barengan sama Hebamme tempat kamu daftar di awal gitu. Jadi nanti Hebammenya biasanya nyaranin mau ngambil kursus persiapan kehamilan di mana, mau di tempat dia atau mau di tempat lain, itu biasanya dibebasin. Nah, itu di tempat lain juga bisa. Nah, kursusnya itu isinya apa aja gitu. Nah, kursusnya itu pada saat awal, jadi tuh nanti bayangannya adalah ada beberapa calon orang tua gitu. Kayaknya kalau aku kurang dari 10 deh, mungkin sekitar 8 pasangan. Ini kamu bisa datang sendiri atau sama pasangan kamu. Pada saat itu sih aku datang sama suamiku. Sih awal-awal dijelasin biasanya sih isi klinik tasnya itu seperti apa gitu kan. Klinik tasnya nanti mungkin aku bisa bahas next time. Isi klinik tasnya tuh kayak apa bagusnya gitu. Terus kayak persiapan bayi itu kayak apa di sini yang wajib punya. Misalnya kayak yang standar baby bed. Ternyata ya kalau memang kamu mampu, terus menurut kayak misalnya Wickeltisch gitu kan, contohnya itu tuh sangat membantu banget. Kamu tuh bakal ganti popok bayi itu 10 kali dalam sehari, dan itu tuh kebayang kalau misalnya kamu harus ganti di kasur itu bongkok gitu kan, aduh capek pinggangnya. Terus apalagi ya pas dibahas pas lagi Geburtsvorbereitungskurs itu misalnya kayak teknik pernapasan pas kamu ngejan itu kayak gimana, atau teknik kelahiran. Jadi kayak aku diliatin gitu, jadi kayak pas lagi mau lahiran itu posisinya nggak cuma tiduran, tapi bisa juga kayak ngerangkak atau bisa sambil berdiri, atau kalau di Jerman itu
bisa sambil duduk kayak lagi di toilet gitu kan, atau jongkok, jadi terserah kamu. Terus dijelasin juga tentang waterbird. By the way, waterbird juga di Indonesia, sorry, di Jerman itu juga gratis, di cover sama asuransi, seperti itu. Jadi kurang lebih isi Geburtsvorbereitungskurs tuh kayak gitu. Dan next, keep in mind, ini nggak harus kamu lakukan pas lagi saat kamu hamil sih, karena pada saat aku itu disarankan untuk ngambilnya nanti setelah kelahiran atau pas lagi udah tanggal deket-deket due date, alias namanya Schwangerschaftsgymnastik, atau bahasa Indonesianya itu senam kegel. Itu olahraga ini harus dilakukan kurang lebih 8 minggu setelah kelahiran gitu. Isinya sih mainly itu senam kegel, tapi nanti kayak ada gimnastiknya kayak aerobik ringan kayak gitu untuk mengaktifkan otot-otot kamu gitu. Karena kan kurang lebih 9 bulan itu kan otot-otot kamu tuh pasif ya, udah jarang dipakai lagi kayak gitu. Kenapa sih gunanya ada senam kegel ini? Karena kebanyakan kasus ibu-ibu yang setelah melahirkan itu, kalau dia nggak ikutan senam kegel itu tuh nggak bakal sih, jadi kayak apesnya itu adalah suka kencing di celana karena otot-otot dia otot pinggul ya, iya bener, otot pinggulnya itu lemah gitu. Nah, kamu kan yang cewek-cewek hamil kan kamu nggak mau kan kayak gitu. Last but not least, aku mau ngebahas lahirannya gimana. Jadi kalau di Jerman itu jangan sampai kayak aku beneran nggak tahu ya pada saat itu tuh. Aku kan taunya rumah sakit doang, tapi ternyata kalau di Jerman itu lahiran itu bisa ada 3 tempat. Yang pertama adalah rumah sakit biasa, ya rumah sakit, Yang kedua itu adalah Geburtshaus atau praktek bidan, nanti aku bahas lebih lanjut. Atau seandainya lahiran di rumah, gimana caranya? Aku jelasin yang di rumah sakit dulu ya, kurang lebih tuh plus minusnya kayak apa. Jadi kalau di Jerman itu lahiran di rumah sakit, dan which is menurutku itu kemarin paling bagus ya kan, itu pilihanku. Plusnya itu adalah kalau seandainya kenapa-napa pas lahiran atau komplikasi, itu tuh kamu bisa segera ditangani karena dokter atau ginekolog gitu. Dokter itu tuh bakal standby di rumah sakit gitu. Asal kamu tahu, jadi kalau di Jerman itu semua hal yang berkaitan tentang kelahiran atau bahkan yang nolongin kelahiran tersebut itu cuma bidan, dan bidan itu kompeten. Jadi bidan itu nggak kayak dukun beranak gitu, enggak, mereka tuh kompeten banget juga. Jadi kamu percaya aja, nggak masalah. Tapi kalau seandainya ada kelainan medis atau seandainya kayak aku bilang ada komplikasi, nah kalau misalnya kamu lahiran di rumah sakit itu bisa langsung ditangani sama dokter yang jaga di sana pada saat itu. Itu keuntungannya. Dan pada saat kalau lahiran di rumah sakit gitu, amit-amit jabang bayi, misalnya pas bayi kamu lahir itu kenapa-napa gitu kan, ada yang harus ditangani. Nah itu tuh biasanya rumah sakit punya dokter anak yang jaga juga, jadi bisa langsung diliatin kayak gitu. Itu plusnya. Minusnya itu adalah kalau lahiran di rumah sakit itu nggak terlalu personal. Nggak terlalu personal itu maksudnya adalah ya kamu pas lahiran kamu tuh diurusin sama orang asing yang nggak tahu itu kamu siapa gitu kan, sama dokter yang sangat jauh berbeda seperti itu. Itu di situ minusnya. Plusnya itu yang kayak tadi aku bilang kan, selalu ada yang standby dokter. Nah yang kedua itu ada namanya Geburtshaus. Geburtshaus itu kayak ya rumah bidan gitu kasarnya kan. Nah Geburtshaus itu ternyata aku juga baru tahu itu ada di dekat rumahku dulu. Itu tuh kayak satu kayak villa khusus buat ibu-ibu melahirkan gitu loh. Jadi kalau seandainya kamu berminat, jangan lupa nanti kalau cari Hebamme yang dari Geburtshaus, jadi yang melayani tentang Geburtshaus ini gitu. Mereka tuh punya satu villa khusus melahirkan, dan itu tuh kayak isinya cuma cewek-cewek aja gitu kan yang lahirin, dan kamu bakal diurus sama Hebamme yang dari awal ngurusin kamu, yang tahu banget dari proses kehamilan awal tuh kamu gimana sampai nanti kelahiran, dan anak bayimu juga bakal diurus sama dia gitu kan. Itu Geburtshaus tuh recommended banget. Tapi minusnya adalah, dan aku bersyukur aku nggak jadi lahiran di Geburtshaus, karena aku pikir kan waktu itu kehamilanku sehat, tapi ternyata ya kamu tonton videoku sebelumnya aja. Nah itu aku bersyukur kalau aku pas aku lahiran itu di rumah sakit, jadi bisa langsung ditindaklanjuti. Nah yang ketiga itu kamu bisa pilih juga lahiran di rumah. Kesannya kayak wah lahiran di rumah gitu. Iya bisa.
Apalagi kalau seandainya kebetulan di rumahmu ada bathtub gitu, kamu juga bisa lahiran waterbird gitu kan di rumah. Itu gimana caranya? Jadi kayak hebame yang buat bantuin lahiran kamu itu bakal datang ke rumah, jadi kamu tinggal telepon gitu kan, aduh nih anaknya mau lahir nih bu gitu kan, ya udah nanti hebamenya juga bakal datang. Cuma untuk kelahiran di rumah itu kamu harus janjian dulu sama hebame kamu. Hebame kamu itu bisa nggak melayani proses kelahiran di rumah, karena nggak semua hebame itu melayani bantuin kelahiran di rumah seperti itu. Geburtshaus itu di Jerman dibilangnya lahiran ambulan. Jadi lahiran ambulan ini adalah setelah 1 hari lahir, atau misalnya pas habis lahir besoknya, atau bahkan kamu bisa langsung pulang gitu loh. Kesannya kejam kan, tapi misalnya besok itu selalu diinin sama hebame kok, selalu dicekin kondisinya kayak gimana. Beberapa orang kayak nggak nyaman di rumah sakit kan, apalagi pada kasusku tuh lahiran di rumah sakit karena covid itu kayak diisolasi. Tapi balik lagi, kalau misalnya lahiran di rumah sakit, pada saat aku kan hampir 1 minggu aku stay di sana, enaknya tuh kamu tahu jadi juga gitu. Jadi makanan, minuman, terus kayak selalu ada contact person juga, dan tiap malam misalnya aku harus nyusuin dan aku nggak tahu harus kayak gimana, itu tuh ada hebame yang ngejagain kamu gitu. Kamu bisa ngebel, aduh kenapa nih anakku nggak mau minum gitu, itu nanti hebamenya kayak yang oh ini gini nih caranya kayak gini gitu. Jadi kayak diajarin semua. Walaupun seandainya rumah sakit itu nggak personal sih, menurutku untuk lahiran pertama rumah sakit itu recommended banget gitu. Jadi kayak usahain kalau untuk lahiran pertama rumah sakit itu bagus banget. Tapi nanti kalau misalnya aku punya anak kedua, dan moga-moga nanti covid juga udah selesai gitu kan, semoga sih aku bisa dapat lahiran di Geburtshaus. Tapi nggak tahu juga sih ya, karena yang pertama itu kan lahiran sesar, dengar-dengar sih yang kedua juga harus lahiran sesar, jadi ya nggak bisa di Geburtshaus. Tapi pun kalau bisa, aku sih prefer Geburtshaus, karena aku udah tahu yang nanganin aku dari awal sampai akhir tuh kurang lebih siapa. Dan Geburtshaus itu suasananya enak banget deh, beneran kayak villa sendiri kayak gitu. Cuma ya balik lagi, mungkin kalau seandainya kayak aku pikir kalau seandainya di Geburtshaus aku kan tinggal di sini sendiri gitu, akan lebih baik kalau at least aku bisa tidur dulu di rumah sakit selama 3 hari, aku bisa intensif sama bayiku, terus aku nggak harus pikirin besok makan apa, siang ini makan apa, malam ini makan apa gitu kan. Jadi balik lagi, preferensi personal kamu maunya kayak gimana. So, berakhirlah cerita-ceritaku tentang persiapan kehamilan dan kelahiran di Jerman. Jadi semoga bermanfaat, dan tungguin video-videoku selanjutnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe sama like. Dadah!